Alkitab berkata, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dari keturunannya datang kepada keturunan yang lain sampai kepada kita. Bahkan Paulus berkata, masih di dalam kandungan kita sudah ada dosa. Semua kita jahat, semua kita berdosa. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita ada sampai hari ini, kita bisa angkat tangan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa panggil Dia Bapa di sorga. Kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita suci, bukan karena kita orang benar, no. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu tidak boleh sombong. Orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, keluarga Karmel tidak boleh sombong. Semakin Tuhan pakai kita, semakin kita rendah hati. Semakin Tuhan berkati kita, semakin kita rendah hati. Semakin Tuhan promosi kita dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kedudukan, semakin kita rendah hati. Kenapa? Karena semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bukan sedikit tantangan yang kita alami, bukan? Ada masalah demi masalah kita sudah lewati. Rintangan demi rintangan, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah kita bisa lewati. Dan kalau kita masih hidup, bernafas sampai hari ini, sekali lagi saya mau kasih tahu, hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita itu dilambangkan seperti taman yang diairi. Taman itu tergantung penuh kepada air. Tanpa air, taman itu pasti kering. Kembang-kembangnya yang ada di sekitar tidak hijau lagi, pasti kering. Dan kalau kering semuanya pada mati. Demikian juga hidup kita hanya tergantung penuh kepada Tuhan. Jangan pernah kecewakan Tuhan. Jangan pernah buat sakit hati Tuhan. Kalau kita hidup sampai hari ini, cuman kemurahan Tuhan. Kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu, mari isi kasih karunia Tuhan. Kita sadar semua cuma kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita kerja lebih keras lagi. Kerja lebih sungguh lagi. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai apa, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di gereja, kita kerja lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saya mau kasih tahu jujur sebagai seorang hamba Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita tahu sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, ada yang namanya pemerintahan antikris. Memang antikris pemerintahannya belum nampak. Tetapi tanda-tanda bahkan teknologi yang nanti mereka akan pakai itu sudah sedang dipersiapkan sekarang. Tinggal waktunya Tuhan, dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Antikris itu akan menguasai yang namanya perekonomian pertama, kemudian militer dan budaya. Kemudian dia kuasai yang lain. Jadi ketika dunia lagi goncang ekonominya, pakar-pakar semua sudah bermunculan dan tetap ekonomi kita ambruk. Ekonomi dunia akan muncul seorang yang bisa mengatur ekonomi dunia. Dan itu sudah pada kekuasaan antikris nanti. Di hari-hari ini bukan hari-hari untuk kita santai, ya. Oh puji Tuhan, saya sudah diberkati, rumah mewah, tinggal di rumah saja, nikmati rumah yang indah, ya. Mobil mewah, kemana-mana. Saya mau kasih tahu, ini bukan zamannya zaman kita mau santai. Ini zaman kita mau kerja lebih keras lagi. Ada masa depan yang luar biasa. Kerja lebih keras lagi, ada pahala bagi kita. Kerja lebih keras lagi, ada berkat buat kita. Kerja lebih keras lagi, ada promosi buat kita. Alkitab berkata kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan sendiri yang jamin, aku akan percayakan dia perkara-perkara yang lebih besar.